Di tahun kemarin pun yang saya sayangkan nggak ada perlawanan, kayak ibarat di AMC kan kalau pemilihan banyak, misal ada 2 paslon. Dalam pemira di wilayah angkatan 23 yang pas menjadi AMC kan saya dan juga Tumri itu juga maju, juga menjadi paslon sebenarnya. Cuma saya dan juga Tumri itu kalah. Sama memang adanya stigma daripada teman-teman di luar sana bahwasanya mengikuti organisasi itu memang tidak penting. Biasanya mending magang dan lain-lain seperti itu. Halo Sobat Febi, selamat datang di podcast Sofa, Suara Ormawa Febi Aktif bersama dari tim Halo Febi. Tempat kita ngobrol bareng, duduk-duduk santai dan juga dengerin cerita langsung dari para penggerak di organisasi Febi UIN Ponorogo. Di hari ini kita kedatangan tamu spesial untuk episode 2 ini, yaitu mahasiswa-mahasiswa aktif dari Ormawa Febi. Jadi tanpa tunggu lama-lama, kita langsung sambut saja Wakil dan Ketua Dema Febi. Halo kakak semua, selamat siang. Boleh perkenalkan diri dulu buat teman-teman biar saling mengenal nih. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rebarian Saputra. Saya di sini diamanai sebagai Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ponorogo. Dan saya di sini dari jurusan Ekonomi Syariah semester 5. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Heka Wahya Agung. Saya dari jurusan Perbankan Syariah semester 5. Di sini saya diamanai oleh Tumrio sebagai Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ponorogo. Wah, jadi kakak-kakak Dema ya ini. Nah, untuk Kak Rio dan Kak Agung sekarang lagi sibuk apa nih? Baik di kampus maupun di luar kampus. Kalau di kampus sendiri ya tentu kita aktif berkuliah. Nah, untuk itu selain di Dema Febi sendiri, ya alhamdulillah saya juga aktif di GNB atau Generasi Baru Indonesia, yaitu forum mahasiswa yang diterima oleh beasiswa Bank Indonesia. Setelah itu juga ada kegiatan eksternal ataupun di luar kampus, yaitu ada HIPMI Ponorogo, yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yaitu cabang Ponorogo sendiri. Dan yang terakhir itu ada organisasi PMI Ranongker. Kalau Kak Agung? Oke. Kalau saya sendiri, ya pastinya saya berkuliah dan juga terkait di wilayah organisasi, di wilayah Intra, saya juga berproses di wilayah Dema Febi serta Kasih Fakih, yang mana Kasih Fakih merupakan yang akan dijadikan UKM fakultas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu sendiri. Selanjutnya di wilayah ekstra kampus saya juga aktif di wilayah HIPMI sama dengan Tumrio dan juga Sahabat Basnas, yaitu beasiswa dari Basnas Magetan. Selanjutnya juga pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Ranongker. Wah, benar-benar sangat aktif ya kakak-kakak semuanya ini. Keren-keren banget nih. Betul. Nah sekarang kan kakak ini menjabat sebagai wakil dan juga sebagai ketua dan juga wakil Dewan Eksekutif Mahasiswa Febi. Nah boleh nggak sih cerita sedikit sebenarnya Dema Febi itu apa dan tugasnya itu apa? Ya, mungkin izin menjelaskan sedikit ya. Mungkin dari tugas Dema Febi ataupun Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ponorogo sendiri, yaitu kita menjalankan seluruh ketetapan yang ditetapkan oleh Dema Febi, dan kita itu bergerak di bagian eksekutif ataupun yang mengeksekusi kegiatan yang di dalamnya itu kita juga menaungi beberapa bisa dibilang PSO ataupun yang KC tadi, terus ada kelas-kelas, dan kita juga sebagai teman atau pendamping dari teman-teman himpunan jurusan, yaitu ada Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Mazawa, Akuntansi, dan juga Manajemen yang 2 baru itu. Nah, selain itu kita juga sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa juga menaungi rakyat-rakyat kita ataupun mahasiswa yang ada di Febi, dengan kita menaungi seluruh minat ataupun bakat mereka dan yang akan kita salurkan ke dunia luar. Nah, di dalam struktur Dema Febi sendiri itu ada 4 departemen yang mungkin akan dijelaskan oleh wakil saya sendiri. Oke.
Oke, mungkin berbicara terkait internal daripada Tim FEB. Yang mana di Tim FEB sendiri sebenarnya ada 5 bagian, 1 BPH dan juga 4 departemen. Yang mana kalau BPH kan sudah seperti biasa, ada ketua, wakil, bendahara, dan sekretaris. Cuma di wilayah departemen di Tim FEB ini terdiri dari 4 departemen, yaitu yang pertama adalah PPO, pengendalian dan pendampingan organisasi. Selanjutnya ada PSDM, departemen PSDM. Selanjutnya ada departemen Ekraf dan juga departemen Medcomvis, media komunikasi visual. Jadi seperti itu. Terus berbicara terkait PPO, mungkin yang belum sering untuk didengar para teman-teman Ormawa, yang mana PPO sendiri bertugas di wilayah pendampingan organisasi yang ada di naungan Tim FEB. Seperti halnya teman-teman himpunan mahasiswa jurusan di 5 jurusan itu ada PJ-nya masing-masing, dan juga di wilayah Kasipil Fakih, jadi seperti itu. Jadi yang bersinggungan langsung sama bawahan-bawahan itu tadi ya. Ya mungkin sedikit tambahan, di PPO sendiri itu juga tidak cuma menaungi atau mengontrol, tapi juga membantu yang sekiranya HMJ manapun yang membutuhkan bantuan dari Departemen Tim FEB akan dibantu juga, dan itu juga akan ada pengawasan yang lebih ketat, ataupun kita juga membersamai mereka lah, yang khususnya juga ada himpunan yang baru di akuntansi dan juga manajemen bisnis syariah. Yang selanjutnya ada itu ada Departemen PSDM, yaitu pengembangan sumber daya mahasiswa, yang di dalamnya itu akan menjalankan tugas, ataupun yang saya bilang di awal, kita akan menaungi ataupun mengelola minat bakat dari seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, entah itu di bidang akademik, di perlombaan, ataupun di bidang non akademik seperti olahraga ataupun e-sport yang kebanyakan mahasiswa sukai juga. Terus ada yang ketiga itu Departemen Ekonomi Kreatif. Nah, di dalam DEMA FEB, departemen ini berfungsi untuk memiliki tugas yang sangat urgent ataupun sangat penting, dikarenakan kita ada dampak efisiensi dari pemerintah ataupun Kemenak yang itu berdampak kepada setiap pergerakan Ormawa. Jadi kita lebih memasifkan untuk menggunakan departemen kita untuk mencari dana tambahan dan juga menaungi mahasiswa yang memiliki UMKM. Nah, kita bisa membantu dan juga menaungi mereka, dan karena kita juga di eksternal juga ada HIPMI itu, yang himpunan pengusaha muda, kita juga menyalurkan mereka yang punya minat bakat di bisnis, kita bisa salurkan di pemerintah Ponorogo juga. Nah, yang terakhir mungkin ada Medcomvis atau media komunikasi visual, yang bertugas yaitu utamanya itu membranding DEMA FEB dan juga seluruh anggotanya, serta membranding dari fakultas kita sendiri, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu sendiri. Ya mungkin sekilas dari DEMA FEB mungkin cuma di BPH seperti itu, dan juga beberapa departemen yang kita gunakan di tahun 2025. Penjelasannya sangat rinci ya. Dan masing-masing departemennya punya tugasnya masing-masing dan fungsinya masing-masing juga. Tuh. Mungkin kalau kita tarik ke belakang nih kakak-kakak semuanya, untuk bisa gabung di organisasi DEMA FEB sendiri, itu apa motivasi dari Kak Rio atau Kak Agung sampai akhirnya itu bisa bergabung di DEMA FEB? Mungkin bisa diceritakan? Ya mungkin kalau motivasi khusus sih nggak ada. Nggak ada. Ya karena ibarat gini Kak, dari di semester awal atau 2 kan, di semester awal kan juga ada mengikuti PMI itu, kita juga berorganisasi, belajar dan mencari pengalaman di situ. Nah, dari situ kita juga, ataupun saya pribadi mulai masuk ke himpunan jurusan di semester 2 itu. Nah, di dalam himpunan jurusan khususnya ekonomi syariah, saya sendiri juga berproses di dalamnya situ di bagian koordinator MSDM, yaitu manajemen sumber daya mahasiswa jurusan ekonomi syariah. Nah, mulai dari situ ya mungkin tumbuh lah, kayak ternyata ya juga asik, soalnya kan kita kalau orang rantau yang datang ke sini,
kayak nggak ikut apa-apa itu kayak sepi, nggak ngapa-ngapain, cuma kuliah pulang. Kita ya ibarat gunanya apalah kita berkuliah cuma menuntut ilmu kan kurang lah, gitu kayak ya. gimana gitu kan. Dan di era sekarang kan juga banyak pekerjaan ataupun dunia-dunia luar yang tidak membutuhkan ijazah saja, tapi ada pengalaman, relasi ataupun banyak harus orang dalam atau gimana kan. Iya. Seperti itu yang mungkin dari situ ya ada beberapa teman-teman dari Webi ataupun dari angkatan HMJ atau HMJ PS sendiri yang merekomendasikan lah kita ingin di ibaratnya apa untuk mencalonkan di Pemira tahun kemarin. Nah juga di tahun kemarin pun ya saya sayangkan nggak ada perlawanan, kayak ibarat di HMJ kan kalau Pemira banyak, misal ada 2 paslon. Iya. Nah saya pengen ya di tahun-tahun depan ataupun dengan berkembangnya PB ini dengan ada jurusan baru ya setidaknya nanti di Pemira tahun depan perebutan ketua Dema PB ataupun wakil ya minimal ada 2 paslon lah seperti itu. Biar seru ya. Ada persaingan di situ. Persaingannya ada di situ. Kalau dari Kak Agungnya sendiri? Oke. Kalau terkait motivasi sebenarnya berangkat dari kebiasaan. Jadi pada saat kita kembali ke masa-masa HMJ ya, masa jurusan. Yang mana saya sendiri pernah berproses di wilayah HMJPS. Yang mana pada saat pasca demisioner itu kayak nggak tahu mau ngapain pasca kuliah. Jadi nggak ada proker, nggak ada rapat dan segala macam, nggak ada konsep kegiatan dan segala macam, jadi seperti itu. Nah, maka dari itu dan sebenarnya saya dan juga Tom Rio juga berangkat dari himpunan mahasiswa jurusan dan juga dulu waktu di wilayah himpunan mahasiswa jurusan itu berada di wilayah divisi yang sama. Oh jadi udah bareng iya, dari sering ketemu HMJ lah, ya? entah. Oh, iya, Jadi iya, iya. bedanya cuma saya HMJ PS, Tom Rio HMJ ES, tapi di wilayah divisi MSDM bareng. Jadi seperti itu. Jadi terkait konsep teknis dan segala macam yang bersinggungan langsung dengan mahasiswa itu ya kemungkinan banyak sudah tahu lah, jadi seperti apa seperti itu. Nah terus dan ada lagi mungkin ya sedikit cerita apa ya, cerita memilukan lah. Bahwasanya dalam Pemira di wilayah angkatan 23 yang pas menjadi HMJ kan saya dan juga Tumri itu juga maju, juga menjadi paslon sebenarnya. Cuma saya dan juga Tumri itu kalah, sama-sama kalahnya. Jadi mungkin bisa dikatakan pembalasan terbaik itu menjadi ketua dan wakil ketua Dema. Aduh, seru ya ternyata. Sebelumnya pernah mengalami kekalahan, jadi pengen balas dendam gitu. Ya, dan Pengen membuktikan, Iya. Membuktikan diri kan gitu. kata orang-orang hebat kan suatu kegagalan kan bentuk apa ya, awal untuk keberhasilan kita. Ya makanya kita coba apakah benar perkataan dari orang-orang tersebut. Ya. Dan ternyata benar. Oke, ceritanya ternyata menarik ya. Ada, Iya. ada latar Udah belakangnya. terhubung dari Iya, awal. Betul. Jadi menarik. Kalau gitu, kita juga penasaran nih. Selama di organisasi Dema Febi, dari Kak Rio atau Kak Agung, ada nggak kegiatan yang paling berkesan? Bisa diceritakan lagi. Entah itu di saat HMJ ataupun di Dema atau seperti apa. Di Demanya, Di Kak. Dema Sekarang kan Ya. lagi di Dema ya. Ya mungkin kalau di Dema PEB ya ya mungkin di kegiatan sih belum terlalu, kan kita masih setengah kepengurusan. Kita cuma mengadakan ya musyawarah besar kayak rapat-rapat internal dan juga kegiatan yaitu kemarin apa kayak LDK ataupun kepemimpinan untuk teman-teman HMJ dalam internal Ormawa kita di PEBI. Tapi yang saya garis besar ataupun yang paling gimana ya, kayak belum pernah saya alami lah ibarat. Ya di sini kan saya pribadi ataupun dari Agung pribadi
belum pernah menjabat sama sekali dari ketua ataupun wakil. Di sebelumnya kan cuma kayak koordinator divisi, cuma ketua di divisi. Nah ini kita diamanai untuk mengomunikasikan seluruh Dema FEBI dan juga seluruh mahasiswa di Fakultas FEBI. Ya kita cukup di awal itu cukup kesulitan. Tapi ya mungkin dengan pengalaman yang sudah kita lalui sebelumnya mungkin ya ada kurang lebihnya ya dari pengalaman di AMJ ataupun di organisasi eksternal kita, ya makanya kita bisa melewati semua yang seharusnya kita memberikan apa ya kayak naungan ataupun apa sistem kepemimpinan kita seperti apa juga bisa kita jalani seperti kebiasaan kita di AMJ sebelum-sebelumnya seperti itu. Kalau dari Kak Agung? Jadi kalau dari saya pribadi di wilayah kegiatan memang belum ada yang terlalu mengesankan. Cuma kalau yang ditujukan untuk kedekatan emosional daripada pengurus Dema FEBI sendiri itu ada di wilayah Anjang Sana dan juga LTK kemarin. Yang mana kalau di wilayah himpunan mahasiswa jurusan kan mengadakan OSJUR kan pesertanya kan di wilayah teman-teman mahasiswa baru. Nah, kalau Dema FEBI mengadakan LTK latihan dasar kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Departemen BPO kemarin, pesertanya dari teman-teman himpunan mahasiswa jurusan. Jadi seperti itu. Jadi ya bagaimana cara Dema FEBI sendiri menciptakan pengurus-pengurus teman-teman HMJ yang dapat untuk membimbing dan mendampingi dari teman-teman mahasiswa baru itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, selama setengah kepengurusan ya Kak ini. Iya. Ini ada nggak yang part-part paling berat atau paling susah dijalani? Paling berat. Iya. Ya mungkin kalau paling berat sih cuma kita ngerasa kayak gini sih. Kan kalau di pengalaman sebelumnya kan cuma lingkupnya divisi ataupun departemen. Kan cuma beberapa orang. Ya kita ngerasa kayak rapat per divisi itu kan cuma 6-7 orang aja. Nah, sedangkan ini di kepengurusan Dema FEBI 2025 ini ya mungkin dikarenakan sebelumnya adanya Anjang Sana ataupun dari Harlah Dema FEBI yang bulan Juni kemarin itu kayak ngerasa kedekatan ataupun kekeluargaan di Dema FEBI kurang. Nah, tetapi dari Departemen PPO Pengendalian dan Pengelolaan tadi ya kita tidak cuma menaungi dari Ormawa HMJ, tapi tugas mereka juga memberikan pengendalian dan pengawasan di seluruh departemen di Dema FEBI, entah itu BPA ataupun 4 departemen tadi. Nah, dari situ kayak rapat-rapat sebelum-sebelumnya belum pernah lengkap ataupun masih ada 2-3 izin ataupun kita kekurangan kayak masa di Dema FEBI kan masih terasa berat seperti itu. Nah, setelah di Anjang Sana itu ya mungkin kayak kita mulai akrab ataupun gimana kan kebetulan juga dilaksanakan juga di rumah dari staf Dema FEBI sendiri yang bertepatan di Dolok Pemetiun. Nah, mungkin dari situ kan kita mulai ada acara yang di dalamnya itu kayak menyalurkan keluh kesahnya mereka lah. Jadi semisal di dalam itu forumnya mau nggak menghujat sebenarnya kayak ya mengeluarkan emosi lah, entah itu ke aku sebagai ketua ataupun ke Agung dari teman-teman semua nih, itu bebas. Nah, tapi setelah dari keluar forum itu kita saling memaafkan semua. Jadi kita membuat era yang baru lagi lah. Nah, ditambah juga ada di Anjang Sana itu kan ada malam keakraban seperti bakar-bakar, nyanyi bareng ataupun lain-lain. Jadi mulai dari situ dengan adanya LDK mungkin ya proker-proker ke depannya bisa lebih baik lagi seperti itu. Jadi makin hangat ya Kak ya dari Amin lah. Insyaallah. Jadi setelah Anjang Sana semangatnya berarti lebih Ya, kuat dari gitu situ diantara. teman-teman juga merasakan mungkin di kegiatan PPAK kemarin juga kan Dema FEBI juga berperan juga kan selain dari teman-teman HMJ ataupun volunteer. Jadi mungkin ya kalau rasa capek sih ada, mungkin ya gimana kita enjoy saja untuk menjalani organisasi aja.
Kalau dari sisi Kak Agung mungkin ada pendapat sendiri? Mungkin kalau dari saya pribadi di wilayah adaptasi sih, di wilayah adaptasi terkait komunikasi ataupun terkait tupoksi, yang mana di wilayah komunikasi yang sebelumnya di himpunan mahasiswa jurusan saya hanya berkomunikasi dengan kepala jurusan atau jurusan, di sini saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak dekanat, pihak-pihak birokrat, dan seperti itu. Yang mana kan pasti daripada esensi komunikasi tersebut kan pasti berbeda. Ya. Terus selanjutnya di sebelumnya juga terkait tupoksi saya hanya memikirkan terkait konsep dan juga teknis daripada kegiatan. Di sini saya harus memikirkan terkait konsep dan teknis dari seluruh kegiatan yang ada di Dima FEB. Jadi seperti itu. Tapi dari berat apa tadi? Part-part yang berat tadi. Part-part yang berat tadi, kalau dari Kak Agung itu gimana caranya agar tetap semangat gitu? Kalau terkait semangat, sebenarnya kalau saya pribadi ya, kalau nggak semangat itu kalau nggak ada orangnya. Iya. Walaupun capek, lelah ataupun hal apapun itu, kalau ada orangnya, ada bareng-bareng pasti nggak bakal terasa. Dan juga lelah itu akan terbayar dengan adanya hasil. Jadi seperti itu. Berarti Kak Agung pengennya bareng-bareng. Bareng-bareng terus. Iya. Oke. Kalau boleh jujur juga nih ya Kak, selama ikut organisasi itu sebenarnya lebih banyak mendapatkan energi atau malah menguras energi ya? Buat siapa nih? Mungkin Karyo dulu ya. Ya mungkin energi atau menguras ya. Iya. Ya sing dibilang Agung tadi ya, mungkin kalau capek tetap capek. Iya. Ya tapi kalau kita jalani semuanya bareng-bareng, tetap semua kelelahan itu bakal terbayarkan dengan selesainya semua program kerja, ataupun misal ada program kerja satu, kita semua hadir dan kita kerjakan bersama, kan semuanya juga Rasa ringan. Iya, seperti itu. Mungkin kalau capek enggak sih, kayak lebih ya dibilang asik, enjoy, dan semuanya kita lalui bersama lah. Ini seperti ini. Kalau Kak Agung sendiri? Kalau sebenarnya kalau menguras ataupun enggak ya tetap menguras sebenarnya. Kalau jujur memang menguras, cuma kembali lagi ini adalah pilihan kita. Jadi apapun yang kita lakukan ke depannya yaitu semua pilihan kita. Jadi seperti itu. Jadi kita harus menerima terkait konsekuensi yang ada di pilihan kita. Ya. Di tengah-tengah kesibukan jadi Dema FEB, Dema Fakultas ini, gimana sih secara Kak Rio dan Kak Agung ini membagi waktu sama kuliahnya? Jadi kuliah tetap jalan tapi organisasi juga tetap jalan. Gimana Kak caranya Kak? Boleh kasih tips? Ya mungkin kalau tips jangan terlalu dicoba ya, materi kan kita berbeda juga. Ya mungkin kalau untuk menyeimbangkan lah dari organisasi ataupun akademik kita, kan ya kita tuju dari Citra FEB ataupun ada jargon kita 3A, yaitu agamis, akademis, dan juga aktivis. Nah selain dari agamis dan juga ada dua di sini kan, akademik sama aktivis. Nah di sini kita tetap mementingkan perkuliahan kita, tetapi tidak memungkiri kita di setiap acara ataupun program kerja kan tetap menggunakan dispensasi, ataupun kita tetap tidak berkuliah di hari-hari tertentu. Nah mungkin jikalau ada perkuliahan yang mungkin habis 3 ataupun lebih izinnya ataupun dispennya, nanti ya kita tetap mengejar ketertinggalan dari teman-teman yang ada di kelas. Ya semisal mungkin kita langsung bertanya kepada dosen pribadi yang mengampu mata kuliah itu, yang 3 pertemuan itu kita tidak hadir, materinya apa saja Bu. Mungkin kita juga bisa menawarkan untuk bagaimana kalau dengan tidak mengikuti 3 kegiatan mata kuliah itu, kita mengganti dengan tugas pribadi. Jadi walaupun kita tidak ikut perkuliahan, kita tetap tahu
apa yang dipelajari di kelas dan kita tidak tertinggalan dari teman-teman lainnya. Tapi ya saran saya tetap usahakan kuliah itu tetap dijalankan sesuai kemampuan kita. Kalau tidak sakit ya jangan izin kuliah. Kalau tidak ada hal-hal yang tidak perlu kita izinkan atau tidak perlu kita masuk, jangan gunakan terlalu banyak lah. Kan kita juga kepentingan di sini untuk berkuliah. Berarti kalau Kak Rio kuliah tetap nomor 1 ya Kak ya? Walaupun keteteran sedikit kan kita harus punya adab untuk menanggulangi kesalahan-kesalahan kita pribadi lah. Oke, kalau Kak Agung sendiri? Terkait manajemen waktu berarti ya, terkait perkuliahan dan juga organisasi. Jadi kan di perkuliahan itu kan ada 3 absensi, ya. Maksimal. Itu harus di dia harus di manajemen. Jadi di saat memang kita tidak membutuhkan absen, jadi jangan absen, tetap masuk kuliah. Jadi seperti itu. Dan juga di wilayah kegiatan Tima Febi itu pasti melihat daripada kesibukan teman-teman semuanya, entah itu terkait perkuliahan, bekerja atau hal apapun itu. Dan pastinya jika memang adanya rapat daripada Tima Febi, daripada kegiatan Tima Febi itu pasti dilaksanakan sore. Dan jikalau memang ada kegiatan Tima Febi yang harus dilaksanakan pagi, itu pasti di hari-hari yang memang luang dari pengurusnya. Jadi tetap saya tekankan bahwasanya walaupun memang saya aslinya Magetan, ya banyak yang ngasih Ponorogo dan banyak juga yang dari luar Ponorogo, tapi di balik itu semua harus mengingat tujuan kita ke Ponorogo itu mau ngapain, tujuan kita masuk ke UIN Ponorogo itu mau ngapain, itu harus diingat, itu harus prioritas, jadi seperti itu. Jadi kuliah itu memang harus tetap jadi prioritas utama ya, walaupun mengikuti organisasi. Tapi pernah ada nggak sih momen yang benar-benar di organisasi itu mengganggu nilai kuliahnya sendiri gitu? Dan kalau mungkin ada, bagaimana cara Kak Rio sama Kak Agung untuk menghadapinya? Masih mengganggu kayak mengulang atau gimana Pak? Ya mungkin, atau ada yang mengganggu. Jadi mungkin kalau ya buruknya mengulang, atau mungkin ya di tengah-tengah itu nggak tahu tentang materinya, benar-benar materinya gitu, jadinya ya kesusahan sendiri gitu dalam mengikuti pembelajarannya. Mungkin kalau secara pribadi sih enggak ya, yang kita bilang dari Agung ataupun dari saya pribadi kan kita tetap mengutamakan lah dari perkuliahan itu sendiri. Jadi jika kita ada ketertinggalan dari mata kuliah itu, kita mencari sendiri karena itu resiko yang sudah kita terima di organisasi. Jadi kalau untuk mengganggu sih enggak, ataupun nilainya yang jelek atau bagaimana kan alhamdulillah belum ada kalau saya pribadi. Jadi manajemen waktunya memang ya, bagus ya. Harus gitu, jadi harus selaras gitu ya. Walaupun aktif harus tetap prioritas kuliahnya. Kalau selanjutnya nih, menurut pendapatnya Kak Rio sama Kak Agung, seberapa penting sih untuk mahasiswa itu mengikuti organisasi? Dan mungkin apakah ya bedanya dari mahasiswa aktif sama mahasiswa yang nggak aktif? Gimana? Perbedaan mahasiswa aktif ataupun yang cuma kuliah ya Pak? Ya, kuliah pulang. Kalau perbedaan sih yang saya rasakan pribadi ya, tidak bisa kita secara universal untuk seluruhnya. Ya mungkin yang saya rasakan ataupun saya amati sendiri, ya kalau yang tidak mengikuti organisasi mungkin itu ya positifnya di perkuliahan aman dan juga tidak ada kemungkinan mengganggu perkuliahan. Tetapi ya yang kita dapatkan di organisasi ataupun mengikuti organisasi, entah itu di internal kampus ataupun di eksternal kampus, itu ya menambah wawasan kita, pengalaman, dan juga tips-tips dan bagaimana kita menjalani di dunia luar, entah itu dengan relasi, cara kita berkomunikasi, dan juga seluruh teman-teman dari yang ada di Ormawa saya mungkin dan saya rasakan itu semuanya memiliki tujuan, entah itu
tujuan secara pribadi, seperti contoh pengen jadi pengusaha, kita bisa mencari relasi di pengusaha UMKM ataupun pemerintahan di Ponorogo sendiri. Nah, sedangkan dari secara individu ya tadi pengalaman, wawasan dan juga public speaking kita juga diasah di situ. Jadi kita nggak harus berbicara itu di perkuliahan saja kayak di presentasi ataupun penyampaian makalah kita enggak, tapi kita bisa berbicara di luar ataupun untuk masyarakat dan kita bisa berdampak untuk masyarakat sekitar kita. Ya seperti tujuan kita sebagai mahasiswa lah seperti itu. Jadi memang mengikuti organisasi punya peran penting ya untuk Menurut saya. berkomunikasi. Iya, relasi Iya, juga. relasi juga. Kalau dari Kak Agung sendiri? Mungkin di wilayah perbedaan daripada teman-teman yang mengikuti organisasi dan juga tidak ya. Jadi ya mungkin di sini saya tidak menjustifikasi bahwasanya teman-teman yang tidak mengikuti organisasi memang kurang daripada teman-teman yang mengikuti. Cuma di sini menurut saya memang jika kita berbicara terkait wadah dalam kita mengembangkan terkait skill dan kemampuan diri kita memang bukan hanya di organisasi, cuma kebanyakan wadah itu adalah organisasi, jadi seperti itu. Dan pastinya terkait penting atau tidaknya kita mengikuti organisasi, memang adanya stigma daripada teman-teman di luar sana bahwasanya mengikuti organisasi itu memang tidak penting, biasanya mending magang dan lain-lain seperti itu. Cuma kembali lagi dalam kita untuk mempunyai public speaking dan kita mempunyai teknik dari teknik lobbying dengan orang-orang di luar sana, kita membutuhkan skill dalam berorganisasi yang mana public speaking seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, terakhir nih Kak ya, dari Kak Rio dan Kak Agung mungkin kan banyak ini ya teman-teman Febi yang lagi mikir, aku ikut organisasi nggak ya? Aku ikut organisasi nggak ya? Ini gimana nih dari Kak Rio dan Kak Ada pesan nggak buat mereka? Ya mungkin untuk yang masih ragu ataupun iya atau enggak untuk mengikuti organisasi, entah itu di luar ataupun di dalam kampus, secara umum itu ya menurut kami ataupun menurut saya pribadi itu sangat penting. Ya silahkan kalian segera bergabung dan segera berproses, entah itu di eksternal, semisal di organisasi luar, dan juga jika memang sudah waktunya nanti di organisasi internal, silahkan berproses juga untuk kampus kalian atau fakultas kalian dan jurusan kalian. Nah, yang saya ingatkan, ya jika kalian mengikuti organisasi, segala resiko silahkan ditanggung dan juga tetap prioritaskan kuliah kalian. Mungkin seperti itu. Dari Kak Agung? Oke. Mungkin kalau dari saya terkait kebingungan dari mahasiswa baru, ya kembali lagi, teman-teman mahasiswa baru sekarang sudah bertransformasi menjadi mahasiswa, yang mana seluruh kegiatan ataupun hal penunjang yang ada di luar sana itu silakan cari sendiri. Jadi memang tetap prioritas kita adalah berkuliah. Cuma penunjang daripada prioritas ini adalah organisasi, seperti itu. Dan pastinya memang tidak banyak organisasi yang dapat diikuti oleh teman-teman mahasiswa semester 1. Cuma jika memang kalian cari pasti ada, seperti itu. Oke, terima kasih ya buat Kak Agung sama Kak Rio atas waktunya siang ini. Jadi teman-teman mahasiswa bisa mendengarkan cerita-cerita seru nih dari para penggerak organisasi di FEBI UIN Ponorogo. Terima kasih ya atas waktunya hari ini. Sama-sama. Jadi buat teman-teman mahasiswa semuanya, tadi udah dijelasin tentang apa sih itu Dewan Eksekutif Mahasiswa FEBI UIN Ponorogo, dan juga tadi banyak diceritakan nih tentang pengalaman-pengalaman, cerita-cerita seru dari Kak Rio dan juga Kak Agung. Mungkin bisa memotivasi kalian, dan juga mungkin kalian yang masih bertanya-tanya tentang
mau ikut organisasi atau enggak ya? Tadi udah dikasih pesan juga kan sama Kak Ria sama Kak Agung. Ikut aja nggak apa-apa, karena di dalamnya kalian pasti akan mendapatkan pengalaman dan juga pengembangan skill-skill baru. Dan mungkin untuk episode kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe, dan tunggu episode selanjutnya. See you!